Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ma'syaral muslimin wal muslimah, jamaah Masjid Az-Zikri yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah. Kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas sekian banyak nikmat-Nya dan diberi kesempatan kembali kita hidup, menghirup udara segar pada hari ini untuk bisa beramal, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Ini juga merupakan nikmat dari Allah. Makanya harus kita sadari ucapan doa ketika kita bangun atau terjaga dari tidur kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalimat yang sangat indah yang mengandung pujian dan sanjungan kepada Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah kami diwafatkan, dan hanya kepadanya lah kami kembali. Dan juga hadirnya kita setelah menunaikan salat subuh berjamaah di majelis taklim seperti ini juga nikmat. Apalagi di masa ini, ya, setelah sekian bulan ya libur majelis taklim di masjid-masjid dan termasuk masjid kita di Masjid Az-Zikri ini dibuka kembali. Dan ketahuilah hadirin bahwa butuhnya kita kepada siraman rohani, nasihat dan tausiah yang menghidupkan hati itu lebih besar daripada butuhnya kita terhadap penjagaan akan kesehatan lahiriah kita. Ya, kita lebih butuh akan hal ini. Makanya kita berterima kasih kepada pengurus TKM yang telah menetapkan kebijakan dibukanya kembali majelis taklim setelah sebelumnya kita mengikuti himbauan pemerintah untuk ditutup. Ya, karena jangan sampai seperti sebagian orang di masa seperti ini kita kadang jumpai stres menghadapi kondisi dan keadaan karena jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita semua memiliki peluang untuk meninggal sama, wafat. Peluang untuk wafat kita sama. Namun yang paling indahnya adalah tatkala kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan bagaimana hal tersebut bisa terwujud? Kalau kita jauh dari Allah, jauh dari nasihat, keras dan keringnya hati, maka majelis taklim, nasihat, tausiah sangat kita butuhkan bersama. Salawat serta salam mari kita awali majelis kita untuk memperbanyak memanjatkannya bagi Nabi kita junjungan umat hingga akhir zaman, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah termasuk pembahasan yang sangat penting sebenarnya terkait dengan akidah, prinsip dasar dalam agama, dan ada kaitannya dengan bulan ini sebagai bulan kemerdekaan, sebagaimana yang dimaklumi bersama, tepatnya pada tanggal 17 Agustus di beberapa hari yang lalu, negara kita merayakan perayaan kemerdekaan. Ya, maka kajian kita berikan tema dengan kemerdekaan hakiki dalam perspektif syariat. Kita akan menjelaskan pandangan syariat akan kemerdekaan itu bagaimana dan apa dan bagaimana kemerdekaan itu dalam tinjauan syariat. Ini, slide-nya gimana? Pindah slide. Oh, bukan
Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa kemerdekaan itu adalah sebuah kata benda yang bermakna keadaan, berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi, dan sebagainya. Yang pada intinya mengandung makna kebebasan. Inilah makna kemerdekaan dalam tinjauan bahasa kita. Dan kita sekali lagi akan membahas sebuah kajian ilmiah dalam tinjauan syariat akan kemerdekaan. Sebagai pendahuluan, jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun kecuali pasti sebagai hamba bagi yang lain. Pasti. Dan dalam Al-Quran telah diterangkan bahwa penghambaan manusia itu hanya ada dua. Yang pertama penghambaan kepada Allah, atau yang kedua penghambaan kepada hawa nafsu atau selera dirinya. Itu aja. Dan Allah telah terangkan di dalam beberapa tempat dalam Al-Quran, di antaranya firman-Nya, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Maka jika mereka tidak menerima ajakanmu, dakwahmu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan juga firman Allah di surah Al-Furqan ayat ke-43, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Dalam ayat ini dengan tegas Allah sebut ada yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Artinya dia telah menjadi hamba bagi hawa nafsu. Maka hadirin, berdasarkan ayat ini, pastilah seorang hamba itu dia adalah hamba dan menghambakan diri ya, kepada, kalau tidak kepada Allah Jalla wa'ala, maka kepada hawa nafsunya. Untuk jenis yang pertama, penghambaan diri kepada Allah, maka ini adalah penghambaan yang terpuji, dan karena itulah manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan dirinya kepadaku. Adapun penghambaan yang kedua, maka ini adalah penghambaan dengan bentuk dan wujud yang beraneka ragam. Selagi bukan kepada Allah, maka semuanya itu sejatinya adalah penghambaan yang terjadi karena hawa nafsu atau selera masing-masing. Ada yang sukanya menghambakan diri kepada berhala. Ada yang sukanya menghambakan diri kepada patung pepohonan. Sesuai seleranya masing-masing. Maka itu sejatinya adalah penghambaan kepada hawa nafsu. Sehingga ini poin penting untuk pendahuluan yang kita sampaikan di sini, bahwa tidak ada seorang pun melainkan dia adalah hamba dengan pasti. Dia adalah hamba. Maka statement atau orasi atau narasi ya, atau ajakan, seruan untuk kebebasan tanpa ada ikatan, ini adalah sebuah kamuflase sebenarnya. Kamuflase untuk kedustaan yang menutupi penghambaan terhadap hawa nafsu. Nggak akan mungkin ada, hadirin. Pastilah mereka terikat dengan adanya aturan atau konsep, walaupun mungkin hanya dalam lingkungan mereka sendiri. Adapun bebas dengan mutlak tanpa ada ikatan sama sekali, tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Ya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, dan dalam agama Islam telah ditetapkan bahwa setiap penghambaan kepada selain Allah, setiap penghambaan kepada selain Allah itu adalah kekufuran
kesyirikan, dan itulah penjajahan yang sejati. Dikatakan sebagai penjajahan sejati ketika adanya penghambaan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Inilah yang akan kita bahas pertama kali, penjelasan tentang kesyirikan, definisi dan bahayanya. Akan kita bisa simpulkan kalimat bahwa kesyirikan adalah penjajahan sejati. Kita akan bahas pertama tentang definisi. Bahwa kesyirikan itu secara bahasa maknanya adalah taswiyatu baina syai'aini. Menyamakan sesuatu ya, antara dua perkara. Itu secara bahasa. Dan secara istilah, kesyirikan ada dua maknanya. Yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus. Adapun makna kesyirikan secara istilah dengan makna yang umum, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisihi subhanah. Menyamakan sesuatu, segala selain Allah dengan Allah pada perkara yang khusus bagi Allah Jalla wa'ala. Dia samakan. Maka ini kesyirikan secara istilah dengan makna umum. Setiap yang menyamakan sesuatu dengan Allah itu kesyirikan namanya. Makna khusus kesyirikan adalah ayat takhida lillahi niddan yad'u kama yad'u Allah wa yas'alu syafa'ata kama yas'al Allah wa yarju kama yarju Allah wa yuhibbu kama yuhibbu Allah. Menjadikan ada sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Kalau yang pertama tadi menyamakan sesuatu. Kalau yang kedua ini menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Yang dia tuju dalam doanya, harusnya doa ini hanya kepada Allah. Yang dia tuju sebagai harapannya, harusnya harapan ini hanya kepada Allah. Yang dia cintai dengan kecintaan yang mutlak, yang harusnya cinta seperti itu hanya kepada Allah. Maka ini menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini makna kesyirikan. Kemudian setelah itu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kita akan lihat apa bahaya kesyirikan tersebut. Apa bahaya kesyirikan yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, kesyirikan merupakan larangan terbesar yang pertama kali Allah sebut di dalam Al-Quran. Allah firman di surah Al-Baqarah ayat ke-22. Silakan lihat mushaf kalau yang pegang mushaf. Al-Baqarah 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dialah yang menjadikan bagi kalian bumi yang terbentang luas, langit sebagai atapnya, dan dialah pula yang menurunkan dari langit air untuk kalian, sehingga keluarlah berbagai macam buah-buahan sebagai anugerah bagi kalian. Di akhir ayat Allah sebut dengan kalimat yang konteksnya adalah larangan. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahui. Silakan perhatikan Al-Quran. Dari awal surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus masuk ke surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Terus sampai ke ayat 22 ini tidak ada kalimat larangan. Tidak ada kalimat larangan. Dalam Al-Quran kalimat larangan yang pertama kali ini. Fala, janganlah taj'alu, kalian jadikan bagi Allah ada tandingan. Sekarang pertanyaan, bukankah larangan dalam agama banyak? Larangan berzina, larangan berbohong, larangan mencuri, larangan berbuat zalim kepada sesama, dan sekian banyak larangan lain dalam agama ini. Tetapi kenapa Allah sebut pertama kali kesyirikan sebagai larangan dalam Al-Quran? Ini tidak mungkin kecuali ada hikmah. Dan di antara hikmah yang paling diinginkan dengan penyebutan seperti ini adalah adanya penekanan. Adanya penekanan. Kita nih kalau ingin mengingatkan seseorang, banyak nih yang ingin kita ingatkan. Ada dari sekian banyak tersebut, kita prioritaskan.
Apa tujuannya? Pada umumnya tujuannya supaya betul-betul diperhatikan yang ini. Makanya kita sebut yang pertama kali. Maka ini menunjukkan bahwa kesyirikan adalah bahaya yang sangat besar. Sangat dimurkai, sangat dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, kesyirikan merupakan kezaliman dan kemungkaran yang terbesar. Allah sebut di surat Luqman ayat ke-13, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan tatkala Luqman berkata kepada putranya untuk memberikan nasihat padanya, wahai Ananda, jangan berbuat kesyirikan, karena kesyirikan kepada itu merupakan kezaliman yang terbesar. Kezaliman yang terbesar, hadirin. Ya, karena Allah menetapkan bahwa kesyirikan merupakan kezaliman yang terbesar, maka hendaknya kita pun menetapkan kezaliman yang berikanlah kezaliman yang terbesar. Jadi jangan sampai ada yang menganggap perbuatan-perbuatan zalim yang terjadi betul-betul disikapi luar biasa, tapi terhadap kesyirikan tidak disikapi sedemikian rupa, biasa-biasa saja. Maka ini sebaik apapun amalannya, kalau ada perbuatan syirik yang dia lakukan, maka tidak akan dapat ridhonya Allah. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yardha li'ibadihi al-kufr. Di surah Az-Zumar ayat ke-7 Allah firman, jika kalian kufur, maka sungguh Allah tidak memerlukan imanmu dan dia tidak pernah meridhoi kekufuran bagi hamba-hambanya. Keridhaan Allah bukankah sesuatu yang selalu kita minta? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatik. Tapi ketika terjalan perbuatan kesyirikan, maka ridha tersebut tidak akan pernah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan. Kemudian yang keempat, tidak akan pernah diberikan ampunan oleh Allah. Padahal Dia Maha Pengampun, padahal Dia Maha Pemaaf, tapi untuk pelaku perbuatan syirik tidak akan pernah Allah maafkan. Allah firman di surah Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan terhadapnya, dan Allah mengampuni dosa-dosa selainnya bagi yang Dia kehendaki. Luar biasa hadirin. Bukankah Allah Maha Pengampun? Bukankah Allah Maha Pemaaf? Tapi untuk kesyirikan tidak ada maaf. Tidak ada maaf bagi yang wafat dalam keadaan belum bertaubat darinya. Mengerikan kesyirikan itu. Kemudian yang kelima, kesyirikan menyebabkan segala amal baik seorang hamba di dunia akan menjadi gugur, akan menjadi sirna, sia-sia. Salatnya yang banyak, puasanya yang dia lakukan, baca Al-Quran yang selalu dilantunkan, sedekah yang banyak, infak yang dia keluarkan, menjadi sia-sia kalau dia menghadap Allah membawa dosa kesyirikan. Ilustrasinya begini, ada seorang anak dengan di tangan kanan pensil, di tangan kiri selembar kertas putih bersih. Dia coret-coret dengan pensilnya. Dia coret-coret kertas tersebut dengan pensilnya. Banyak nih coretan di kertas tersebut. Setelah dia selesai, dia ambil penghapus pensil. Dia hapus coretan tersebut. Maka kertas tersebut bersih kembali. Bersih kembali, tidak ada coretan. Hadirin yang saya hormati, itulah kesyirikan, bagaikan penghapus pensil tersebut yang menghapus semua amal soleh kita. Maka jangan sampai amal ibadah kita menjadi sia-sia kelak di hadapan Allah Tabaraka Ta'ala gara-gara perbuatan kesyirikan. Allah sebut di surah Az-Zumar ayat ke-65, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta
la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kami telah mewahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, wahai Muhammad, kalau engkau berbuat kesyirikan, maka akan gugur semua amalanmu, sia-sia. Dan pastilah engkau akan termasuk kepada orang-orang yang merugi. Maka hadirin yang saya hormati, betapa mengerikannya kesyirikan itu. Ya, merebut semua amal ibadah kita. Merebut semua ganjaran amal ibadah yang telah kita kerjakan. Kemudian yang keenam, kelak di akhirat, pelaku kesyirikan menjadi penghuni neraka jahanam yang kekal selama-lamanya. Waliyadzubillah. Allah berfirman di surah Al-Bayyinah ayat ke-6 yang mungkin kita telah hafal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kufur dari kalangan ahli kitab dan orang-orang yang berbuat kesyirikan, musyrik, mereka akan berada di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Itulah orang-orang seburuk-buruk makhluk. Mereka lah seburuk-buruk makhluk. Ya, dicap oleh Allah Jalla wa'ala seburuk-buruk makhluk, dan mereka akan kekal di neraka jahanam. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kemudian yang ketujuh, hadirin, pelaku kesyirikan akan selalu merasakan rasa gundah gulana, kekhawatiran, rasa takut, gelisah di hatinya akibat perbuatan kesyirikannya. Ini Allah sebut di surah Ali Imran 151. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang yang kufur rasa takut, gundah gulana, kekhawatiran akibat perbuatan syirik yang mereka lakukan kepada Allah. Padahal Allah tidak pernah menurunkan keterangan tentang hal tersebut. Kita mungkin bapak-bapak pernah menjumpai orang yang menggunakan jimat misalnya. Suatu saat jimatnya dia lupa taruh di mana, tinggal. Bisa dibayangkan apa keadaan orang tersebut? Mungkin hari itu tidak akan pernah tenang dia. Tidak akan pernah tenang. Dan demikianlah orang yang berbuat kesyirikan. Ya, tidak akan pernah mendapatkan rasa tenang, ketentraman di dalam hati mereka. Yang kedelapan, dan ini yang terakhir dari bahaya kesyirikan. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ya, pelaku kesyirikan dengan perbuatan kesyirikannya itu akan membuat akalnya menjadi rusak. Pelaku kesyirikan dengan perbuatan kesyirikannya akan membuat akalnya menjadi rusak. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ini mengerikan bahaya kesyirikan. Yang ke-8 ini. Allah sebut di surah Al-Anbiya ayat ke-67. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celaka kalian. Dan apa yang kalian sembah selain Allah? Maka apakah kalian tidak berakal? Ini kalimat bukan kalimat bertanya dalam rangka mencari tahu, tidak. Allah mengabarkan sebenarnya kalimat tanya dalam rangka pengabaran. Mana akal kalian? Mana akal kalian? Kok berbuat kesyirikan? Rusak akal kalian. Rusak akal kalian. Ini camkan baik-baik hadirin. Hendaknya kita perhatikan. Akibat dari perbuatan kesyirikan akan merusak akal. Merusak akal. Ya, betapa banyak contoh nyata. Saya sebut satunya aja, salah satunya saja. Di negeri kita. Ya, tepatnya di kota Solo itu. Ya, ini di bulan Muharram, di awal-awal bulan Muharram yang mereka sebut dengan satu suro. Ya, ada ritual yang biasa dilakukan masyarakat di sana, kaum muslimin, ya, yaitu memuliakan kerbau yang mereka anggap sebagai Kiai Slamet. Jadi diberi nama dengan Kiai Slamet, kerbau bule yang mereka keramatkan, yang mereka yakini sebagai jelmaan dari Kiai Slamet dan seterusnya. Apa yang mereka lakukan? Di antara bentuk ritualnya terhadap kerbau ini, di waktu-waktu tertentu, mereka tunggu dan mereka perebutkan kotorannya. Kotorannya. Mereka yakini
ada keberkahannya. Sekarang saya tanya, di mana akal sehat? Orang yang tidak mengerti akan akidah pun mungkin tidak akan menerima secara logika, mengatakan bahwa kotoran kerbau itu ada berkahnya. Kok bisa terjadi? Karena perbuatan kesyirikan telah merusak akal sehat. Merusak akal sehat. Dan demikian perbuatan kesyirikan itu akan merusak akal sehat. Saya sering melihat fenomena tidak masuknya di akal sehat karena perbuatan kesyirikan. Ketika kita berada di mataf, tempat tawaf, itu sering ada jamaah-jamaah yang memaksakan dirinya berusaha keras untuk menarik benang-benang kiswah menutup Ka'bah. Berusaha dengan keras menarik benang-benang untuk memutus benang kiswah. Hadirin yang saya hormati, ini tidak mungkin dia lakukan sedemikian rupa dengan usaha yang betul-betul dia upayakan, kecuali karena adanya keyakinan tertentu yang memotivasinya. Dan itulah kesyirikan. Tapi kok bisa terjadi? Karena akalnya sudah rusak. Dan demikianlah kesyirikan itu, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Membuat akal menjadi rusak. Inilah bahaya yang ke-8. Penyebutan bahaya kesyirikan 8 poin ini bukanlah membatasi. Ada poin-poin lain, tapi dari pembahasan kita katakan bahwa 8 poin ini adalah yang terbesarnya, yang paling bahayanya, yang paling mengerikannya dari perbuatan kesyirikan. Setelah kita pahami hal ini, maka karena perbuatan syirik itu membuat pelakunya binasa, sengsara, terkukung, hilang ketenangan, hilang ketentraman, terjajahkan akalnya, rusak, dan sekian banyak penderitaan lainnya, pantaslah untuk dikatakan bahwa kesyirikan adalah penjajahan sejati. Pantaslah kesyirikan itu dikatakan sebagai penjajahan sejati. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa ada orang yang diperbudak oleh dunia. Diperbudak oleh dunia. Nabi sebut dengan kalimat abdu. Diperbudak. Dan juga mengandung dijajah. Mengandung makna dijajah. Ini sabda Nabi. Beliau bersabda, Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa abdul khamilah, in a'tiya radhi, wa illam yu'ta sakhita. Celakalah hamba atau budak dinar. Celakalah hamba atau budak dirham. Celakalah hamba atau budak khamisah, khamilah. Ini nama-nama jenis pakaian yang terbuat dari wool atau sutra. Mereka yang kalau diberi senang, tapi kalau nggak diberi marah. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, Nabi sebut dalam hadis ini dengan kata abdun, hamba, budaknya dunia. Dan di sini Nabi SAW menyebutkan 3 lambang keduniawian. Dinar, dirham. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Kemudian hamba atau budaknya pakaian. Fashion. Maka hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, inilah keadaan orang yang dijajah. Inilah penjajahan sejati. Yang hidupnya selalu terkukung dengan perkara-perkara ini. Bangun tidurnya sampai hendak tidur lagi. Bahkan di saat dia tidur pun selalu pikirannya terkukung dengan keduniawian seperti ini. Maka ini adalah penjajahan sejati. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Maka mari kita berusaha bahwa jangan sampai kita yang terjajah oleh dunia. Tapi kitalah yang menundukkan dunia. Harusnya seperti itu. Karena memang demikian yang Allah inginkan dengan penyebutan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di permukaan bumi.
penguasa di muka bumi. Maksudnya apa? Hendaknya mereka yang menguasai, menundukkan bumi untuk mereka ambil manfaat darinya. Jangan mereka yang diperbudak oleh dunia. Dijajah tanpa sadar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat ke-29 sebuah permisalan. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul hal yastawiyani mathala alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah telah membuat permisalan. Permisalan nih. Ada orang nih yang dia budak bagi tuan yang banyak. Ada nih orang, dia adalah budak bagi tuan yang banyak. Tuannya banyak. Ya. Betapa menyiksakan, betapa tersiksanya keadaannya. Belum lagi tuan ini minta ini, tuan itu begini seleranya, tuan itu begini. Betapa tersiksanya keadaannya. Dan Allah Jalla wa'ala sebutkan, ada lagi orang yang salaman lirajul, hanya menghambakan diri kepada satu tuan saja. Tentunya lebih tentram keadaannya. Ya, lebih kondusif. Apakah sama dua keadaan ini kata Allah? Ya, tentu tidak. Maka segala puji bagi Allah, akan tapi banyak di antara mereka tidak mengetahui. Ya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Betapa tersiksanya itu keadaan. Maka siapakah orang-orang yang merdeka itu? Ini pelajaran penting yang harus kita ambil dari majelis ta'lim pada pagi hari ini. Sekali lagi dalam tinjauan syariat. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, al-ahrar humul ladzina ya'buduna Allah wahdah. La syarikalah. Taharraru min jami'il ahwa wa min jami'il atma'. Orang-orang yang merdeka itu adalah orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah semata. Tidak berbuat kesyirikan kepadanya terhadap sesuatu apapun. Karena mereka, jika demikian keadaannya, telah terbebaskan dari segala kukungan hawa nafsu. Telah terbebaskan dari segala ketamakan. Inilah kemerdekaan. Inilah orang-orang yang merdeka. Ya. Lihat, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kalau benar-benar mewujudkan makna kemerdekaan yang diinginkan oleh syariat ini, Allah Jalla wa'ala sebut di surah An-Nur ayat ke-55, keutamaannya. Apa yang akan mereka dapat? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Saya garis bawahi di ayat, di terjemah, silakan diperhatikan. Dan Allah telah berjanji, maha benar segala janjinya. Kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Terbebaskan dari penjajahan. Ya. Di muka bumi. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Makanya hadirin yang saya hormati, contoh yang terbaik Nabi dan para sahabatnya. Generasi yang terbaik untuk dijadikan sebagai tauladan. Nabi dan para sahabatnya itu, kalau dilihat secara jumlah personel, itu minim. Dan kalau dilihat secara persenjataan, itu juga sangat minim. Kalau dibandingkan dengan musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya mereka luar biasa jumlahnya, senjatanya lebih canggih. Di masa itu bangsa Rom, ya, yang paling canggihnya, negara adidaya di saat itu. Tapi dengan keutamaan dari Allah Jalla wa'ala, atas kuasa Allah Jalla wa'ala, mereka berkuasa. Para sahabat dan Nabi berkuasa, ditakuti oleh musuh-musuhnya. Kenapa bisa?
karena telah memerdekakan dirinya ya pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekangan hawa nafsu dan sekian banyak perkara keduniawian. Makanya para sahabat itu kalau berperang hadirin, di depannya itu musuh. Tapi mereka katakan, lihat di depan ada surga. Lihat di depan ada surga. Ya, itulah para sahabat. Karena mereka tahu bahwa kematian itu hanya proses untuk berjumpa dengan yang dirindu. Allah Subhanahu wa taala. Betapa merdekanya jiwa seperti itu. Ya. Maka Allah berjanji dalam ayat ini, mereka akan dijadikan berkuasa. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi untuk mereka. Dan Allah akan benar-benar akan menukar keadaan mereka. Dan sudah mereka dalam ketakutan menjadi aman, sentosa, tentram. Dengan syarat di akhir ayat Allah sebut, selagi mereka hanya beribadah kepadaku dengan tiada berbuat kesyirikan terhadap sesuatu apapun terhadapku. Dan barang siapa yang kufur setelah mendengar janji ini, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya. Inilah hakikat kemerdekaan hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, al-hurriyatus sahihah hiya ittiba'ul kitabi was sunnah li'annahuma yuharriranil uqula wa yuharriranil abida minal ahwa'i wa minal syahawat wa minal afkari wa minal ara'i dhallati wasyadzati bal yuharriranin nasa min ibadatil ashjar wal ahjar wasyaitan wat tawawid wa hadhihi hiyal hurriyatus sahihah takunu bittiba'il kitabi was sunnah wa amma mukhalafatul kitabi was sunnah fahadhihi ubudiyatun wa laysat hurriyah fayakununa abidu ahwaihim wa abidu afkarihim wa rughbatihim wa abidu man qalladuhum ala dhalal. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dengan mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi. Sebab dua hal ini akan membebaskan akal manusia, membebaskan seorang hamba dari kukungan hawa nafsu, dari kukungan syahwat, serta dari pemikiran dan pandangan yang sesat dan rancu, membebaskan mereka dari peribadahan kepada pohon, peribadahan kepada bebatuan, peribadahan kepada syaitan dan tauhid. Al-Quran dan Sunnah yang akan membebaskan mereka dari itu semua. Maka inilah hakikat kebebasan atau kemerdekaan yang sebenarnya dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Adapun menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka ini namanya perbudakan, bukan kemerdekaan. Sehingga mereka menjadi budak hawa nafsu. Dijajah oleh hawa nafsu mereka sendiri. Budak pemikiran serta ambisi mereka, dan budak orang-orang yang fanatisme kepada mereka dalam kesesatan. Inilah kemerdekaan hakiki yang dicintai oleh Allah. Kemerdekaan yang Allah inginkan. Sekali lagi saya katakan, inilah kemerdekaan yang Allah inginkan. Kemerdekaan yang Allah inginkan yang ini nih, yang telah kita jelaskan. Kemerdekaan yang lebih utama daripada kemerdekaan yang bersifat lahiriah. Bisa jadi suatu bangsa nih, seseorang dikatakan telah merdeka secara lahiriah dari perbudakan penjajah. Dia terbebas dari penjajah. Namun tatkala jiwa mereka ternyata masih dijajah oleh hawa nafsu, dijajah oleh kebatilan, dijajah oleh kesyirikan, maka selamanya belum dikatakan merdeka secara hakiki. Belum merdeka secara hakiki. Dan kondisi inilah pangkal kerusakan yang akan terus-menerus terjadi. Maka hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, bisa jadi sebuah bangsa merdeka dari penjajah, tapi masih terjajah oleh hawa nafsu. Dan itulah pangkal kerusakan. Ya. Sebagai penutup, patut untuk kita cermati bersama bahwa selama kita hidup di dunia, selama itu pula sejatinya kita berperang. Berperang melawan hawa nafsu dan syaitan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi." Sesungguhnya syaitan itu akan selalu hadir kepada kalian di setiap keadaan dan kondisinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 3754, Nabi terangkan, syaitan akan selalu hadir di hadapan kita. Inilah musuh yang nyata yang harus kita lawan dengan memohon pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Dan kelak di akhirat barulah kemenangan yang nyata, yaitu dengan selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dialah yang telah beruntung, dialah yang telah menang. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Maka hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita pahami dengan baik, kita cermati dengan baik kemerdekaan dalam perspektif syariat ini. Dan itulah kemerdekaan yang Allah inginkan, kemerdekaan yang Allah ridhai, kemerdekaan yang Allah cintai. Dan hendaknya kita berusaha untuk meraih kemerdekaan tersebut dalam rangka mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seakan-akan secara lahiriah merdeka, tapi batinnya kita terjajah oleh hawa nafsu, terjajah oleh syahwat, terjajah oleh dunia. Manfaatkanlah dunia sebaik mungkin, tundukkanlah dunia. Kita manfaatkan dunia, jangan kita yang dijajah oleh dunia. Maka demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberi manfaat dari apa yang telah disampaikan ini, dan semoga Allah menjadikan kita semua betul-betul sebagai insan yang merdeka, dengan jiwa lahir dan batinnya jiwa yang merdeka. Hidup di dunia penuh dengan ketentraman, dan kelak di akhirat Allah selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Merdeka, mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita dan istiqomah serta mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Dan saya serahkan selanjutnya kepada host. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya pagi yang berbahagia ini, sangat bermanfaat untuk kami semua. Barangkali dari Bapak-Bapak ada yang perlu diperdalam dalam materi yang disampaikan, atau ada permasalahan yang perlu mendapatkan solusi. Kami persilakan. Oh iya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Saya ingin bertanya terkait dengan kemerdekaan dan hubungannya dengan syirik. Ya. Dalam konteks kekinian misalnya, ya kita ini kan tergantung sama gadget, handphone. Ya. Kalau Ustadz tergantung sama laptop, kalau nggak ada laptop konsep ceramah kali. Apakah itu bentuk kesirikan juga, Pak? Kesirikan terhadap hal-hal yang seperti ini. Kalau nggak ada Google misalnya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu kan bentuk ketergantungan kepada selain Allah itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon penjelasannya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Mohon maaf sebelumnya. Syuruk jam berapa? 6.10. Ya, berarti ini masih waktu dilarangnya sholat belum syuruk ya. Beliau mungkin nggak tahu waktunya. Baik, apakah kita dengan jet-jet gitu ya,
ada kesyirikan di dalamnya? Jawabannya dirinci. Ya, jawabannya dirinci. Apabila seseorang di dirinya ada ketergantungan dengan sesuatu, jangankan gadget, selainnya, pokoknya tatkala seorang ada ketergantungan hatinya terhadap sesuatu, ya, bentuknya atau aplikasinya adalah ketika dia betul-betul merasakan bahwa sesuatu itu sangat berpengaruh bagi dirinya. Dia merasa tidak akan bermanfaat kalau tanpa hal tersebut. Wah, ini nggak akan berjalan tanpa hal tersebut. Ya. Dia meyakini itulah yang menentukan kemanfaatan dan kebaikan, maka ini kesyirikan. Jelas ini kesyirikan. Ya. Tapi kalau dia hanya menjadikan sesuatu itu sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah, ya, peralatan yang dia gunakan kalau dibutuhkan. Ya, saya sendiri, saya tadinya mau buka ini tablet saya, tapi kalau di sini ada saya tutup. Berarti ini saya tidak meyakini betul-betul sangat saya butuhkan, enggak. Ini pun seandainya ini ditutup, insya Allah saya bisa menyampaikan materi dari apa yang setelah saya hafal. Karena ini pun saya tulis sendiri materi ini. Ketika kita meyakini sesuatu itu bukanlah satu-satunya yang menentukan, ya, kebaikan atau keburukan, maka itu tidak kesyirikan namanya, bukan kesyirikan. Ya. Maka ini diantara dawabitnya atau ketentuannya. Kita jangan meyakini sesuatu itu, ya, yang menentukan kebaikan, yang menentukan kemanfaatan. Ya, semua ini kalau dalam pembahasan syariat hanya sebab. Yang menentukan hanyalah Allah. Allah sebut di surah Al-Kahfi, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami anugerahkan dia segala sesuatu yang telah dia dapatkan dengan adanya sebab-sebab. Jadi pembahasan atau yang ditanyakan itu sebenarnya bisa dikiaskan ke sekian banyak permasalahan dalam kehidupan kita. Makan dan minum, ya, protokol kesehatan yang kita jalani, masker dan hand sanitizer dan seterusnya dari protokol kesehatan atau sekian banyak usaha lain, itu hanya sebab yang kita tempuh, yang kita jalani. Tapi keyakinan dalam hati kita yang menentukan itu bermanfaat atau tidak, siapa? Siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah lah yang menentukan. Kalau begini bentuknya seorang hamba, maka dia tidak melakukan kesyirikan dengan hal-hal tersebut. Tapi dia hanya menjalani usaha. Dan usaha itu adalah perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Ini saya kasih ilustrasi yang sangat yang mudah untuk dicerna insyaallah taala untuk kita memahami dengan baik masalah ini bahwa memang kita harus berusaha. Kenapa Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam harus membuat kapal besar? Kenapa Nabi Musa alaihissalatu wassalam harus memukulkan tongkatnya ke lautan supaya terbelah agar mereka bisa lewat? Kenapa pula ya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus pakai baju besi, penutup kepala, pedang dan tombak untuk berperang? Dan kenapa pula Maryam, ibunya Nabi Isa, diperintah oleh Allah dalam Al-Quran menggoyangkan pohon kurma tempat dia bersandar agar buahnya jatuh. Di saat itu, Maryam itu sedang hamil besar, telah hamil besar. Dan ketahuilah bahwa pohon kurma itu pohon yang lebih kuat dari pohon kelapa. Artinya kalau secara logika nggak ada manfaatnya goyangan ibu hamil. Nggak ada ngaruhnya. Sekarang pertanyaan, kenapa ini semua Allah perintahkan? Padahal pertanyaan, bukankah Allah Maha Kuasa menyelamatkan Nabi Nuh tanpa bahtera dan kapal besar? Mampu tidak? Mampu tidak jemaah? Mampukah Allah menyelamatkan Nabi Musa tanpa harus memukulkan tongkatnya ke lautan? Mampu tidak? Mampukah Allah memberi kejayaan kepada Nabi kita, Sang Al-Mustafa, dicinta oleh Allah Jalla wa'ala, tanpa harus pakai dan mengorbankan sampai berdarah wajahnya? Maha Kuasa Allah? Mampu tidak? Mampukah Allah menyelamatkan Maryam tanpa harus menggoyangkan kurma? Mampu tidak? Lalu apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita
kalau ingin mendapatkan sesuatu, hendaklah menjalani usaha. Nah, kalau apa yang kita jalani ini, laptop, ya, handphone kah, tablet kah, dan seterusnya, hanya usaha aja untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan, tidak kita yakini itulah yang menentukan, maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya kita meyakini itulah satu-satunya, kalau nggak ada ini, waduh nggak bisa. Kalau nggak ada itu, waduh nggak bisa. Ini indikasi bahwa dia meyakini itu yang menentukan. Maka di saat itu bisa dikatakan sebagai perbuatan kesyirikan, wa na'udzubillah. Dan itu termasuk salah satu bentuk penjajahan. Dia terjajah oleh jet-jetnya, hawa nafsunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Barangkali ibu-ibu, ada ibu-ibu di belakang? Oh ada, enggak ibu-ibu dulu. Ada ibu-ibu enggak? Ibu-ibu sudah lama enggak? Barangkali karena kejauhan kita enggak lihat ya ibu-ibunya. Enggak ada. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Terima kasih. Pak Ustadz, saya pernah datang ke seseorang, taruhlah itu seperti kiai lah. Saat itu kondisi saya kurang sehat ya. Beliau memberikan saya dengan air minum, dan di dalamnya kata beliau, minum air ini di dalamnya ada rambut Rasulullah. Yang saya tanyakan, apakah ini termasuk, kalau saya minum, apakah ini termasuk satu kesyirikan? Ada apa tadi? Ada rambut Rasulullah di dalam air yang dia kasih saya itu. Dia bilang ini ada rambut Rasulullah di dalamnya. Yang apabila kita minum itu, insya Allah banyak kita bisa sembuh. Apakah ini satu kesyirikan yang beliau kasih buat saya? Tapi saya pribadi saya anggap ini ya biasa-biasa saja yang saya minum. Demikian itu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, ini pertanyaan yang sangat-sangat penting. Dan ini termasuk prinsip dasar dalam akidah. Ya. Termasuk prinsip dasar dalam akidah yang harus kita cermati dan pahami dengan baik. Ada beberapa jawaban yang ingin saya rincikan. Yang pertama terkait dengan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selainnya dari peninggalan tubuh beliau. Ini poin pertama. Rambutkah beliau, sepatunya beliau, sandal beliau kah, atau apapun dari ya perlengkapan beliau sehari-hari. Yang benar dalam masalah ini adalah tidak ada yang bisa dipastikan 100% itulah milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Pertama, kenapa kesimpulannya ini yang tepat? Secara riwayat, tidak ada riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi harus ada riwayat. Sebagaimana kata para ulama, ya, as-sanad minad din. Laula bisanad la qala man qala ma syaa. Kalau bukan karena sanad periwayat yang disandarkan kepada Nabi, kalau nggak ada sanad, maka semua orang bisa aja mengklaim ini dan itu. Ya kan? Harus ada riwayatnya. Siapa yang mengatakan ini? Dari dia siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengatakan? Sampaikah ke Rasulullah SAW? Ini yang pertama. Yang kedua, benda-benda tersebut telah dimaklumi kalau memang milik Rasulullah berarti sudah melewati ratusan bahkan ribuan tahun. Ya, 1433 ya. Dalam bentang waktu seperti ini, itu sangat kecil kemungkinannya. Bahkan para ulama mengatakan mustahil masih bertahan. Masih bertahan. Pada umumnya yang namanya benda itu akan hancur dalam masa sepanjang itu. Apalagi melewati masa-masa yang ya penyimpanan itu masih sangat minim. Perlengkapan untuk menyimpan supaya awet itu. Jadi dua hal inilah kesimpulan para ulama. Tidak ada satupun peninggalan Nabi dari benda-benda yang milik beliau dipastikan itu masih ada pada saat ini. Tidak ada. Ya. Kalau ada yang dimuseumkan, ya barangkali itu mungkin hanya artefak saja atau sekedar sampel aja. Kalau betul-betul milik Rasulullah harus ada riwayat. Sebab kita tidak boleh menyandarkan sesuatu kepada Nabi SAW tanpa ada riwayat. Nabi mengancam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku,
maka dia akan mengambil tempat duduk di neraka. Jadi nggak boleh kita seenaknya menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Itu aja inti yang pertama. Yang kedua, ini Bapak Ibu penting, masalah pengobatan, ya, pengobatan atau selainnya. Ketahuilah, dalam pembahasan akidah, saya sampaikan sebagai kesimpulan, sebab, tanda petik, sebab atau usaha atau upaya itu ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan sebab syar'i, yang kedua disebut dengan sebab kauni. Sebab syar'i ini adalah upaya usaha yang telah ada dalilnya bahwa itu bermanfaat, bahwa itu menyembuhkan. Misal madu atau habatus sauda bisa menyembuhkan, ya? Ya tidak? Sekarang madu ini kan kita dapatkan ada keterangannya dalam Al-Quran, ya, ada ayatnya. Habatus sauda ada hadisnya. Maka madu, habatus sauda ini dikatakan dalam pembahasan ini sebagai sebab syar'i namanya, karena ada dalilnya. Yang kedua namanya sebab kauni. Sebab kauniyah ini adalah segala sesuatu yang kita tempuh sebagai usaha, tidak ada dalil pasti dan spesifiknya, namun Allah telah ciptakan akal kita untuk mencari sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Ini fungsi akal. Allah ciptakan untuk kita memilih mana yang bermanfaat bagi kita. Untuk jenis yang kedua ini, walaupun tidak ada dalil pasti spesifiknya, tapi ada dalil secara umum. Dikatakan dia sebagai sebab kauni, boleh kita lakukan, kita upayakan apabila terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, ada hubungan sebab akibat yang nyata. Contoh sederhana, makan atau minum menghilangkan dahaga. Minum sebagai sebab menghilangkan dahaga. Adakah ayat yang menerangkan itu? Tidak ada. Adakah hadis menjelaskan itu? Juga tidak ada. Tapi Allah Jalla wa'ala telah menjelaskan bahwa akal kita dicipta untuk mencari sesuatu yang bermanfaat. Syarat yang pertama, hubungan sebab akibatnya nyata. Wajarlah hilang haus karena air masuk ke lambung. Ada sebab akibat, ya. Yang kedua, tajribah. Tajribah itu memang hal tersebut telah dilakukan turun-temurun. Ada buktinya dari dahulu kala. Ya. Dan yang ketiga, itu hanya dijalani sebagai sebab. Dijalani sebagai sebab. Yang keempat, dia tidak melihat hal tersebutlah yang menentukan. Tapi dia tetaplah meyakini Allah yang menentukan. Sekarang saya tanya kepada praktek tersebut. Menjadikan rambut Rasulullah di air minum kemudian diminum untuk menghilangkan penyakit. Sekarang saya tanya, apakah ini sebab syar'i? Kalau pertanyaan ini berarti jawabannya harus dengan dalil. Ya. Adakah dalilnya bahwa rambut Rasulullah dicelupkan ke air adalah penyembuh? Kalau tidak ada jawabannya, maka ini bukan sebab syar'i. Tinggallah yang kedua, sebab kauni. Kita harus lihat syaratnya. Apa hubungan sebab akibatnya dengan dimasukkan rambut lalu diminum menghilangkan penyakit? Ya. Akal sehat mencerna tidak? Ya, kalau seandainya memang itu adalah penyembuh, maka ilmu kedokteran tidak ada gunanya. Ya tidak? Gitu aja. Ya tidak? Tapi kan tidak. Orang-orang dari dahulu enggak seperti itu. Secara logika, dalam kehidupan sehari-hari mereka mencari kesembuhan bukan dengan cara itu. Ya, maka gugurlah ini dalam tinjauan syariat sebagai penyembuh. Baik secara syar'i maupun secara kauni. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami, Pak, ya. Ada satu dari rumah Pak Ustadz. Apakah merdeka secara syariat juga orang yang menghambakan kekuasaan penguasa dan mungkin yang lain-lain lah dalam kehidupan sehari-hari? Karena ada juga orang menomorsakukan itu. Ya, Masya Allah. Itulah penjajahan sejati. Itulah penjajahan sejati yang telah saya terangkan dari awal sampai akhir. Lahiriahnya mungkin dia merdeka, seakan-akan dia merdeka. Ya, enak dia berbuat sesuka hatinya, tapi ketahuilah batinnya terjajahkan. Terjajahkan, wallahi. Ya, makanya ya, kalau kita melihat dari sisi ini, kadang tidak adanya jabatan itu lebih enak karena tidak ada tuntutan secara batin. Ya, lebih merdeka.
Oleh karena itulah setiap orang yang telah ya betul-betul ya, ambisinya kekuasaan, jabatan, maka sesungguhnya dia telah menjatuhkan dirinya kepada penjajahan. Dia terjajah dengannya. Dia terjajah dengannya. Karena hawa nafsunya. Tadi kan kita telah sebutkan hadisnya. Nabi sebut, saya katakan tadi dalam hadis yang dari Imam Bukhari, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham. Celakalah budaknya dinar, celakalah budaknya dirham. Penyebutan Nabi dinar dan dirham ini bukan pembatasan, tapi sebagai yang paling banyaknya, yang paling umumnya terjadi. Menghambakan uang dengan menghambakan diri kepada harta benda, hamba dolar, hamba rupiah, termasuklah jabatan. Termasuklah jabatan. Ya. Hadirin, saya yakin insya Allah bapak-bapak yang saya hormati di sini, sesepuh kita, fenomena yang di luar sana terjadi apa? Ketika ingin mendapatkan jabatan, ambisinya jabatan, kata orang apa? Halal, haram, hantam. Ya tidak? Ya tidak? Halal, haram, hantam. Dia nggak peduli, yang penting dapat kursi, yang penting dapat jabatan. Dengan cara apapun. Menyogokkan, bayar inilah, segala banyak. Bahkan dia menjatuhkan harga dirinya pun kadang dia lakukan. Saya ini dengan mata kepala saya ini, wala haula wala quwata illa billah, di sebuah tempat. Ya, ada masjid diberi oleh apa namanya itu, sejadah itu di masa kampanye oleh salah satu calon. Datang ngasih dengan mobilnya banyak sejadah, Masya Allah. Ternyata ketika pemilihan, satu pun tidak ada warga di situ memilih dia. Datang lagi dia ambil sejadah. Menghinakan dirinya seperti anjing yang menjilat air liur yang telah dia keluarkan. Terjajahkan. Itulah penjajahan sejati, hadirin yang saya muliakan. Ya. Maka ya, nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari penjajahan seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Baik, makasih Pak Ustadz karena waktu juga. Makasih juga kepada bapak-bapak yang ada di rumah, dan khususnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di masjid. Mari kita sudahi pertemuan pada pagi yang berbahagia ini dengan membaca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.